Reni emosi berat karena Sam memblokir semua akses untuknya agar tidak bisa menghubunginya. Bahkan Ibu Reni juga tidak bisa menghubungi para pekerja di rumah Sam, termasuk pengasuh Brian. Padahal dia sering rindu dan sering berkomunikasi dengan cucu satu-satunya itu. Ada apa sih, Ma? Tanya Pak Dedi yang melihat istrinya marah-marah terus. Sam kurang ajar sekali, Pak. Dia memblokir semua akses Mama untuk menghubungi Brian. Jawab Ibu Reni geram. Bukannya ikut sedih, Pak Dedi malah tersenyum mendengar pengaduan sang istri. Menurutnya ini sangat bagus. Sikap tegas Sam memang sangat diperlukan dalam masalah ini. Kenapa Papa tertawa? Apakah Papa mendukung sikap Sam? Tanya Ibu Reni kesal. Ma, jangankan Sam. Papa pun akan kayak gitu jika Mama bersikap seperti itu. Jawab Pak Dedi kembali mengingatkan sang istri. Ibu Reni terdiam saat mendapatkan penjelasan dari suaminya. Rasanya ingin menjawab dan membeberkan semua bukti yang ia dapatkan dari mantan besannya. Tapi Ibu Reni takut suaminya marah dan malah mendiamkannya. Ibu Reni juga masih memikirkan baik buruknya apa yang ia lakukan. Di tempat lain, Rosi dan ibunya juga tampak emosi karena Sam juga menghentikan semua jatah bulanan mereka. Rosi dan ibunya berusaha keras untuk menghubungi Sam. Sayangnya tidak bisa. Alhasil mereka pun memaki marah. Ternyata Sam memang tidak pernah main-main dalam ucapannya. Kini fokusnya hanya ia tujukan pada keluarga kecilnya. Apalagi saat ini Neni membutuhkan perhatian ekstra darinya. Sam tak ingin kecolongan lagi dengan membiarkan sang istri diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang membenci istrinya secara sepihak, meskipun itu adalah ibunya sendiri. Sam sedang bersama Neni di ruangan rumah sakit tempat Neni dirawat saat Indri datang untuk menjenguk sahabatnya. Hei Neni, hei Pak Sam, hei maaf, Assalamualaikum, sapa Indri dengan candaan khasnya. Waalaikumsalam, jawab Sam dan Neni bersamaan. Sam pun tersenyum dan mempersilahkan sahabat baik istrinya itu untuk masuk ke ruang rawat Neni. Makasih Pak, ucap Indri, seraya masuk ke dalam ruangan tersebut. Hei Nen, kenapa bisa sakit? Gimana calon tipenya? Aman? Tanya Indri, sembari mengelus perut buncit sang sahabat. Alhamdulillah aman. Terima kasih ya sudah repot-repot datang. Balas Neni dengan senyum manja. Ah, gak apa-apa. Lagian aku juga udah kangen nih. Padahal baru beberapa hari kita gak ketemu. Ucap Neni lagi. Senyum kembali mengembang di bibir manis Neni. Rasanya bahagia sekali. Kamu udah dengar belum? Mantan suamimu sudah bebas dari penjara loh. Ucap Indri yang tiba-tiba teringat tentang kabar mantan suami Neni yang ternyata sudah bebas bersyarat dengan membayar denda yang sudah disepakati. Nggak tahu suamiku gak ada pernah bilang. Lagian aku udah gak pernah peduli lagi dengan dia. Jawab Neni jujur. Iya kamu benar Nen. Kamu gak perlu pusing soal mereka. Kamu sudah punya kehidupan baru. Ucap Indri mengingatkan. Kamu benar aku juga gak akan pernah peduli lagi sama mereka. Mereka adalah racun dari masa laluku. Tak ada alasan bagiku untuk ku melayani mereka. Jawab Neni serius. Sam yang sedang duduk di kursi tak jauh dari Neni dan Indri terlihat sedang sibuk membalas pesan dari Andri.
Diam-diam Sam mengabari Andri kalau Indri sedang berada di rumahnya. Ternyata Andri yang merupakan sahabat dekat Sam mempunyai kenangan masa lalu dengan Indri. Beberapa hari yang lalu saat Andri dan Herman sedang berkunjung ke rumah Sam dan berkenalan dengan Neni. Seketika itu Andri seperti mengenal Neni. Begitu juga dengan Neni yang merasa tidak asing dengan Andri. Ternyata Andri dulu pernah bertunangan dengan sahabat dekat Neni, yaitu Indri. Tapi gagal dilanjutkan karena salah satu pihak keluarga ada yang tidak setuju. Terima kasih banyak. Aku kangen sama dia, Sam. Aku sudah kirim pesan ke dia, tapi gak pernah dibaca, apalagi dibalas pesan aku. Padahal udah 3 tahun, tulis Andri dalam pesan teksnya. Kamu gak coba datang aja ke rumahnya atau restorannya? Tanya Sam. Kamu gak kenal dia, Sam. Semakin aku kejar, dia bakalan lari. Dia bukan gadis gampangan. Aku sampai bingung. Bagaimana caranya aku bisa minta maaf padanya? Tulis Andri lagi. Kamu kan sekarang sudah di Jakarta lagi kan? Coba kamu datang ke rumah sakit. Pura-pura aja jenguk istri aku. Siapa tahu dia mau berbaikan sama kamu. Saran Sam. Gimana kalau dia nolak dan malah pergi? Tanya Andri. Ah kamu, masa iya? Diuji begitu doang langsung nyerah. Jangan bikin malu ah. Kalau kamu ingin baikan tapi gak mau usaha, mana bisa? Jawab Sam, memberi semangat sahabatnya itu. Gitu ya bro, oke deh. Aku OTW ke rumah sakit sekarang. Tolong tahan dia, jangan sampai dia pergi. Tulis Andri lagi. Siap, aku bakalan jagain jodoh kamu, Andri. Canda Sam. Thank you Sam. Dulu aku terlalu bodoh pernah menyakitinya. Aku akan berjuang buat dapetin maaf dan dapetin cintanya lagi Sam. Balas Andri. Seraya bersiap untuk menemui wanita yang pernah ia lukai hatinya itu. Dokter baru saja memeriksa kondisi Neni dan mengabari kepada mereka kalau calon anak mereka berjenis kelamin laki-laki. Tentu saja Sam dan Neni menyambutnya dengan bahagia. Sam terus saja tersenyum saat membawa istrinya kembali ke ruang rawat. Kamu jangan senyum terus dong mas, kamu menyebalkan, ucap Neni sembari memegang tangan sang suami yang kini bersarang di pundaknya. Aku bahagia sayang, bagaimana aku tidak senyum terus? Tuhan sangat baik padaku, mengirimkan bidadari baik hati sepertimu, jawab Sam dengan senyum bahagianya. Nah ini akhirnya ikut tersenyum dan Sam menghadiahinya dengan kecupan di pipi. Saat mereka sampai di ruang rawat, ternyata sudah ada Andri yang sedang menunggu mereka bersama Indri. Sepasang mantan tunangan itu hanya saling berdiam diri. Beberapa kali Andri mengajaknya bicara. Indri hanya diam dan tak peduli. Sepertinya Indri masih sakit hati padanya. Neni dan Sam tentu saja bingung. Bagaimana tidak? Andri sering mengajak Indri berbicara. Namun tak sepatah kata pun Indri menjawab pertanyaan dari Andri. Neng, sorry banget ya. Aku gak bisa lama-lama. Aku mesti balik ke restoran. Mau cari banyak cuan dulu. Biar gak diremehkan sama laki-laki kaya. Ucap Indri sengaja menyindir Andri. Loh, aku masih rindu. Kok kamu mau cepat-cepat pulang? Kapan kamu mau ke rumah? Tanya Neni manja. Kapan-kapan, aku pasti main lagi. Jangan khawatir,
Kamu tahu kan aku bukan pengkhianat. Aku pasti akan main nanti. Oke? Ucap Indri kembali menyindir Andri. Neni tak bisa berkata-kata lagi untuk mencegah sahabatnya pergi. Akhirnya dia membiarkan Indri untuk pulang dan bekerja lagi di restorannya. Di lain pihak, Andri hanya diam dan tersenyum kecut mendengar sindiran itu. Namun demikian, Andri berjanji tak akan menyerah untuk mendapatkan hati Indri kembali.